Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pemrograman Java. Dan untuk video kali ini, kita akan ulas tentang pemanfaatan, metode, atau prosedur dan fungsi dalam pembuatan program untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang teman-teman. Gimana pembahasannya dan bagaimana penerapannya? So, simak videonya sampai selesai. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu project baru teman-teman. Dan untuk IDE yang saya gunakan di sini adalah Apache Redbean. Untuk kalian yang ingin menggunakan IDE lain, silakan teman-teman. Untuk caranya atau fitur-fiturnya nanti bisa kalian sesuaikan. Sebelum nanti kita coba buat tentang prosedur dan fungsinya, sekarang kita coba buat programnya dulu teman-teman. Jadi untuk program menghitung luas dan keliling persegi panjang, kita akan coba jalankan di public static void main dulu teman-teman. Nah, untuk luas dan keliling persegi panjang, kita harus tahu rumusnya. Yang pertama, luas dari persegi panjang, cara perhitungannya adalah panjang kali lebar teman-teman. Nah, selanjutnya untuk keliling, itu rumusnya adalah 2 kita kalikan dengan panjang, ditambah 2 kita kalikan dengan lebar. Ya, tapi di sini ada kurungnya teman-teman. 2 kali panjang itu kita proses sendiri, terus 2 kali lebar itu juga kita proses sendiri. Hasil dari 2 perhitungannya ini baru kita jumlahkan. 2 kali panjang hasilnya berapa, 2 kali lebar berapa, nanti baru jumlahnya ini kita totalkan. Itu ya teman-teman. Nah, berarti kita harus deklarasikan kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumus ini teman-teman. Nah, untuk tipe data yang akan saya gunakan di sini, saya akan pakai double aja. Ya, siapa tahu nanti ada bilangan yang koma-koma, kalian pengen menghitung luas persegi panjang, yang panjang dan lebarnya ternyata ada komanya. Ya, jadi di sini saya akan buat variabel dengan tipe data double. Yang pertama ada luas, terus kita juga punya keliling. Setelah itu baru variabel yang akan kita proses, yaitu panjang dan juga lebar. Ya, kalau sudah di sini panjangnya kita coba inisialkan dulu, misal panjangnya 6. Terus lebarnya misal kita punya 4. Sehingga di sini rumusnya luas itu adalah panjang dikalikan dengan lebar, kali itu simbolnya bintang. Untuk keliling, di sini rumusnya adalah 2 kita kalikan dengan panjang, terus kita tambahkan dengan 2 kita kalikan dengan lebar. Sehingga kalau di sini kita tampilkan teman-teman, untuk luasnya di sini adalah variabel luas. Terus untuk keliling di sini adalah variabel keliling. Jadi ini program untuk sederhananya di public static void main ini udah beres. Sehingga di sini kalau kita jalankan, dia akan menghasilkan luas dan juga keliling. Kalau panjangnya 6, lebarnya 4, luasnya itu 6 kali 4 atau panjang kali lebar teman-teman. 6 kali 4 hasilnya di sini 24. Nah, untuk kelilingnya di sini 2 kali P ya. P-nya berapa? 6. Jadi 2 kali 6 berapa? 2 kali 6 adalah 12. 2 kali L. 2 kali L berapa teman-teman? 2 kali 4 hasilnya 8. 12 ditambahkan 8 hasilnya 20. Ya udah beres ya teman-teman. Sudah sesuai perhitungannya. Sekarang kita akan coba pisah perhitungan yang awalnya ada di public static void main, kita coba pisah menggunakan prosedur dan juga fungsi. Untuk perhitungannya saya akan coba manfaatkan fungsi, dan untuk penampilannya nanti, jadi kita luasnya ini kan nggak cuma hasil gitu aja, ada perhitungannya, itu nanti kita coba pakai prosedur teman-teman. Ya, sekarang saya akan buat function untuk menghitung luas dari persegi panjang. Ya, untuk functionnya di sini saya akan gunakan tipe data double juga. Jadi kita buat public static, tipe datanya adalah double. Nah, untuk function yang saya buat nanti, saya perlu parameter. Ya, ini nama functionnya apa teman-teman? L luas gitu aja ya teman-teman. Nah, di sini nanti saya perlu parameter. Jadi nilai yang kita lempar ke functionnya itu harus jelas. Ya, jadi nilai yang akan saya lempar di sini adalah panjang dan juga lebar. Saya akan deklarasikan yang pertama adalah panjang, yang kedua adalah lebar. Ya, bentar ini saya geser biar kelihatan semua. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya akan coba buat sebuah variabel dengan tipe data double, namanya itu ada luas L. Jadi luas itu perhitungannya adalah panjang kita kalikan dengan lebar. Kalau kalian ingat, function dia harus mengembalikan nilai teman-teman. Kalau mengembalikan nilai berarti harus ada return. Yang kita return adalah luasnya.
Nah, di sini ada error teman-teman. Kenapa error? Ya karena kita salah mendeklarasikan functionnya. Harusnya kita mendeklarasikan functionnya itu di luar public static void main. Ini kita tadi keliru di dalam public static void main. Ya makanya ini harus kita cut. Sekarang kita keluarkan dari public static void main tapi tetap di dalam kelas main. Ya seperti ini. Nah sekarang errornya sudah hilang ya teman-teman. Bentar kita rapikan sedikit. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan coba tes untuk si function luas. Ya di sini variabel L yang tadi kita gunakan untuk mengetahui hasil dari perhitungan luas, sekarang kita ubah nilainya menjadi si function luas. Dan jangan lupa parameternya kita lempar. Jadi panjang dan juga lebar kita lempar ke function luas. Sehingga perhitungannya ada di sini sudah nggak pakai. Perhitungannya ada di function. Di public static void main, kita tinggal memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh function. Prosesnya kita biarkan di function. Coba kita jalankan. Ya, luasnya tetap 24. Coba di sini panjangnya kita ubah menjadi 8. Harusnya nilainya berubah. Nah, di sini luasnya menjadi 32. Oke, teman-teman, mantap. Sekarang kita lanjut memproses yang keliling. Jadi kita akan buat function untuk keliling dari persegi panjang. Ya, di sini kita akan buat public static. Untuk tipe datanya tetap double dan untuk nama functionnya saya akan buat keliling. Dan untuk parameternya tetap ya teman-teman. Kita punya yang pertama adalah panjang, yang kedua kita punya lebar. Nah, di sini kita akan buat sebuah variabel namanya itu adalah keliling atau K. Rumusnya kita masukkan 2 kita kalikan dengan panjang di dalam kurung, kita rapikan ya, nggak apa-apa kita rapikan, ditambah dengan 2 dikalikan dengan lebar. Sehingga untuk keliling di sini akan kita return untuk si variabel keliling. Ya, sehingga di sini kita sudah nggak perlu teman-teman untuk menampilkan K di sini. Kita tampilkan aja keliling. Dan untuk tipe data untuk parameternya di sini ada P dan juga L. P dan L ini kita isi di sini. Nah, nilai 8 dan 4 ini kita lempar di public static double atau functionnya gitu. Sehingga perhitungannya keliling di sini udah nggak perlu. Dan kalau kita jalankan di sini sudah ada nilainya seperti ini. Ya, kita kembalikan untuk panjangnya semisal 6 ya. Kalau kita jalankan nilainya sudah sesuai. Mantap ya teman-teman, function sudah beres. Nah, sekarang PR-nya kita di sini 24 ini perhitungan berapa kali berapa teman-teman. Jadi asal muasalnya angka 24, 20 ini seperti apa kita nggak tahu. Berarti kita harus berikan outputan yang menjelaskan asal muasal dari nilai yang ada di sini. Jadi rumusnya luas itu kita akan coba tampilkan, rumusnya keliling kita tampilkan, untuk value-value-nya kita masukkan ke dalam rumus biar tahu. Jadi hasil seperti ini asalnya dari mana, gitu ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba memanfaatkan prosedur untuk memberikan tampilan seperti itu. Yang pertama saya akan buat sebuah prosedur untuk luas. Ya, jadi di sini saya akan buat public static. Karena prosedur kita pakai void. Dan untuk namanya adalah T luas atau tampil luas. Saya tetap perlu parameter ya. Parameter yang pertama di sini adalah panjang P ya teman-teman. Yang kedua kita buat lebar. Ya, di sini saya coba tampilkan. Yang pertama adalah L atau luas itu adalah panjang dikali dengan lebar. Terus di bawahnya sini kita tampilkan kalau luas nilainya kita masukkan teman-teman. Jadi panjangnya berapa? Terus di sini kita berikan kali ya, simbol aja ini nggak berfungsi ya teman-teman. Jadi ini kita tampilkan sebagai string. Jadi prosesnya tetap di function. Ini cuma untuk menampilkan. Dan yang dikali adalah lebar. Ya, terus di bawahnya sini baru kita tampilkan untuk luas. Itu hasil perkalian yang ada di panjang dan lebar itu sekarang sudah berada di function luas. Berarti kita tampilkan function luas. Dan untuk parameternya itu adalah panjang dan juga lebar. Oh ini kenapa ada titik koma? Harusnya nggak ada. Udah beres teman-teman. Dan untuk di public static void main kita udah nggak perlu menampilkan ini. Ya, kita sekarang tinggal memanggil untuk void T luas.
Dan parameternya kita lempar. Ya, parameternya itu adalah panjang dan juga lebar. Sehingga deklarasi luas dan keliling di sini kita udah nggak perlu. Perhitungannya udah di function, penampilannya sudah ada di prosedur. Gitu ya teman-teman. Coba kita jalankan. Nah, dia sekarang sudah rinci teman-teman. Luas itu adalah panjang kali lebar. Luas itu adalah 6 kali dengan 4. Ya, luasnya itu adalah 24. Biar dia nggak langsung bertemu dengan keliling, ya. Biar nggak dempetan. Di sini kita berikan enter. System out print learn. Kalau kita jalankan, sekarang sudah ada jaraknya. Sekarang kita eksekusi yang keliling, teman-teman. Ya, saya akan buat sebuah void ya di sini public static void namanya T keliling. Dan kita tetap perlu parameter. Parameternya di sini adalah P dan L. Double P dan juga double L. Kalau sudah sama seperti luas tadi, kita tampilkan dulu untuk rumusnya. K itu adalah 2 dikali dengan panjang ditambah 2 dikali dengan lebar. Sehingga di bawah sini kita coba berikan value-nya. Jadi K itu adalah 2. Ya, ini kurung, terus angka 2-nya kita kali. Nah, nilainya P kita sisipkan di sini. Oke. Kalau sudah, kita berikan kurung tutupnya dulu. Nah, ini sebagai string ya teman-teman. Di sini simbol plusnya ditambah dengan 2 dikali dengan L. Nah, di sini L-nya kita sisipkan nilainya. Saya geser sedikit. Oke. Dan kurung tutupnya kita berikan di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba. Bentar, saya geser-geser dulu. Kita tampilkan hasil dari keliling persegi panjang. Jadi keliling kita panggil functionnya teman-teman. Functionnya di sana adalah bukan keliling namanya. Dan kita perlu parameter. Parameternya adalah panjang dan juga lebar. Oke. Jadi di sini kita tinggal panggil untuk prosedurnya. Prosedurnya namanya di sini T keliling. Dan parameternya kita lempar. Ada panjang dan juga lebar. Sehingga kalau di sini kita jalankan, dia sudah menghasilkan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. 2 kali 6, 12 ditambah 2 kali berapa ini? 2 kali 4, 8. 12 tambah 8 hasilnya 20. Udah jelas ya teman-teman? Nah, di atas ini kita berikan penampilan, tulisan lah ya. Luas dan keliling persegi. Jangan terlalu panjang. L dan K persegi panjang. Oke, sekarang hasilnya seperti ini. Nah, sekarang sentuhan terakhir teman-teman, kita akan coba berikan fitur inputan keyboard. Biar panjang dan juga lebarnya kita nggak menginputkan di deklarasi, tapi kita menginputkannya ketika program sedang dijalankan. Ya, berarti kita perlu sebuah library untuk inputan keyboard. Namanya adalah scanner. Ya, berarti di sini kita harus import. Untuk library-nya letaknya ada di Java. Library package-nya dulu ya. Package-nya namanya util. Dan untuk library-nya namanya adalah scanner. Dan si scanner ini kita perlu mengidentitaskan dulu atau mendeklarasikannya dulu agar kita bisa memanfaatkan fitur-fiturnya. Ya, caranya kita masuk di public static void main. Kita berikan identitas dulu pada si scanner. Caranya ketikkan scanner. Identifiernya adalah masuk. Dan di sini kita inisialkan dengan new scanner. Dalam kurung system.in. Oke. Nah, sekarang tinggal kita manfaatkan untuk identifier masuk. Ya, panjang dan lebar kita nggak perlu seperti ini. Tinggal kita berikan redaksi dulu. Di bawahnya sini aja. Len-nya saya hapus biar inputnya nanti berada di sampingnya. P sama dengan gini aja. Terus baru di sini kita berikan kalau P itu adalah masuk karena tipe datanya adalah double, maka kita gunakan fitur next double. Oke. Sekarang untuk lebarnya len-nya saya hapus. L
Di sini kita berikan nilai kepada si variabel L. L adalah masuk, karena tipe datanya double, kita gunakan next double. Oke, udah beres teman-teman. Tinggal kita berikan jarak. Kalau kita jalankan, sekarang hasilnya seperti ini. L dan K persegi panjang. P semisal 4. Lebar semisal 2. Ya, luasnya seperti ini, kelilingnya seperti ini. Panjang kali lebar, 4 kali 2 hasilnya 8. Ya, keliling 2 kali P, 2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali L, 2 kali 2 hasilnya 4 ya. 8 tambah 4 berapa? 12 ya. Berarti nilainya sudah sesuai. Kita coba menggunakan nilai yang lain teman-teman. Panjangnya misal 7, lebarnya 4. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Untuk tampilan silahkan kalian modifikasi sendiri teman-teman. Kalau kalian kurang nyaman dengan tampilan seperti ini, yang penting kita sudah bisa memanfaatkan prosedur dan fungsi dan mengkombinasikannya menggunakan inputan keyboard juga ya. Parameter kita juga sudah paham, ya pokoknya caranya seperti itu. Kalau ada yang ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.